Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Silahkan duduk. Menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya, lalu dibaptis dan selesai. Tetapi harus dapat membuktikan dan memperlihatkan imannya dengan perbuatan nyata, mematuhi perintahnya, yaitu hidup mengasihi sesama. Mari kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1, seindah siang disinari terang.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu dengan suara lantang memerintahkan anaknya untuk belajar. Belajar, jangan main HP terus. Mau jadi apa kamu nanti kalau malas belajar? Dengan santainya sang anak berkomentar, enak ya jadi ibu, gak perlu belajar lagi. Dan boleh main HP terus, gak ada yang marahin. Saudara-saudara, anak berani berkomentar seperti itu karena memang dia melihat ibunya saat itu sedang sibuk dengan HP. Bahkan ketika memerintahkan anaknya untuk belajar dengan suara yang lantang, itu pun dilakukan sambil tetap sibuk memegang HP. Apakah komentar sang anak tidak pantas dilakukan untuk ibunya? Ataukah sikap ibunya yang seharusnya tidak demikian? Saudara-saudara, ketika Yesus memberikan perintah kepada para murid, Ia mengatakan, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Yesus memberikan perintah dengan menjadikan dirinya sebagai contoh. Para murid harus hidup saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi mereka. Sedangkan ibu dalam ilustrasi tadi memberikan perintah kepada anaknya, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai contoh atas perintah yang diberikan. Ibu memberi perintah anaknya untuk belajar dan berhenti main HP, sementara dia sendiri sedang main HP. Untuk itulah Yesus mengatakan, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus hendak mengatakan bahwa setiap orang yang memutuskan untuk menjadi murid-Nya harus menuruti perintah-Nya.
yaitu hidup saling mengasihi. Untuk dapat hidup saling mengasihi, maka kita harus melihat dan merasakan kasih Yesus yang telah diberikan kepada kita manusia. Agar dapat melihat dan merasakan kasih Yesus, maka kita manusia harus tinggal dalam kasih Yesus itu. Yesus hendak menegaskan bahwa untuk menjadi muridnya bukan berarti hidup terjamin karena sudah mendapat keselamatan. Keputusan untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus membutuhkan keberanian untuk menuruti semua perintahnya. Dalam hal ini mengasihi. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya pada Kristus dan mau menjadi muridnya, maka berarti ia mau hidup dalam iman dan kasih. Saudara-saudara, perkataan Yesus kepada para murid agar hidup saling mengasihi ditegaskan oleh Yohanes dengan mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yohanes mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus lahir dari Allah. Artinya, kesediaan untuk percaya dan menjadi pengikut Kristus semata-mata karena pekerjaan Allah. Keberanian seseorang untuk memutuskan menjadi pengikut Kristus juga lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus bersedia menuruti perintah-perintahnya. Yang terasa tidak berat karena dilakukan dengan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan kesediaan, tanpa paksaan. Dan ini berarti kita mengalami kemenangan iman. Saudara-saudara, ilustrasi seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk belajar dan berhenti main HP belum dapat mengalahkan dunia. Mengapa? Sebab ia sendiri belum bisa mengalahkan dirinya sendiri untuk berhenti main HP saat memberi perintah kepada anaknya. Kita percaya keputusan untuk menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata karena usaha kita, melainkan karena peran Roh Kudus. Hal ini terlihat jelas dalam peristiwa di Kaisarea. Ketika Petrus sedang menyampaikan kabar bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus akan mendapat pengampunan, maka pada saat itu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Peristiwa tercurahnya Roh Kudus tersebut memberikan keberanian bagi Petrus untuk berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus telah memberi keberanian kepada Petrus untuk membaptis orang-orang bangsa lain yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan rela dirinya dibaptis, bersedia untuk hidup saling mengasihi. Ini terbukti dengan kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya dan telah menjadi muridnya, saudara dan saya diajak untuk berani mengalahkan dunia, mengalahkan kepentingan pribadi, mengalahkan ego kita. Karena itu menjadi tanda dari kemenangan iman. Sebagai orang percaya dan muridnya, saudara dan saya harus hidup dalam iman dan kasih. Dengan demikian, maka kita akan dapat menuruti perintah-perintahnya untuk hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi adalah tanda bahwa kita murid-murid Kristus. Hidup saling mengasihi adalah tindakan yang menyatukan dengan Sang Guru dan Kristus. Maka jika kita menyebut diri sebagai murid Kristus tapi kita tidak mencintai, berarti kita tidak melakukan perintahnya. Selamat menjadi murid Kristus, selamat mencintai dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Amin. Jemaat dipersilakan bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan sama mengucapkan pengakuan iman rasmi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih untuk sabda-Mu. Kiranya kami mampu saling mengasihi sebagai tanda bahwa kami adalah murid-Mu. Kami memohon berkat bagi kehidupan gereja-Mu dalam pelayanan. Setiap kami warga jemaat bersama dengan presbiter yang ada, pengurus kelompok, pepantan komisi dan panitia, boleh bergandengan tangan dalam mewujudkan persekutuan yang saling mengasihi. Kami memohon berkat bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, yang sedih Tuhan hibur dan kuatkan, dan mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, mampukan mereka tetap yakin bahwa Tuhan ada dan menolong mereka menyelesaikan persoalan yang ada. Ya Bapa, kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berikan panjang umur, kesehatan dan rezeki. Demikian juga kami mohon berkat bagi mereka yang menderita, anak-anak terlantar, janda, duda, yatim piatu. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memampukan kami berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Bersama dengan gereja-gereja di muka bumi ini, ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu, saksi yang hidup dalam mewartakan kasih. Allah yang Maha Pemurah, berkenanlah Engkau memberkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Kiranya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan hikmat, bekerja dengan kebahagiaan dan sukacita. Bersama kami boleh bahu-membahu mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Kami berjuang untuk dapat mengatasi COVID-19. Saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit karena COVID dan harus menjalani isolasi mandiri, tetaplah beri semangat dan mampukan kami untuk tetap berbagi berkat dengan mereka. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah kita landasi firman Tuhan yang menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 275, Perintah Baru. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan agar dapat hidup saling mengasihi. Kami akan melakukan perintahnya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.